Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala. Ada hadis dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu Khayyara Sulaiman alaihissalam, Khayyara Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman disuruh memilih oleh Allah. Nabi Sulaiman memilih bainal ilmi wal mulki. Namanya mulki. Jadi bainal ilmi wal Nabi mulki. Sulaiman disuruh memilih oleh Allah antara ilmu dengan kerajaan. Hei Sulaiman, ada ilmu, ada mulkun, ada ilmu, ada kerajaan. Silahkan kamu pilih. Kamu mau pilih yang mana? Bapak punya harta segudang. Pilih harta segudang atau dikuliahkan ke Kairo. Usah babah yang buru-buru kau. Bingung. Kalau kita pasti milihnya itu yang udah ada di depan mata aja. Harta segudang. Yang sudah jelas. Yang sudah jelas. Itu. Udah ini aja udah jelas. Harta. Disuruh mas Andren mampu. Suruh ngaji mah males. Enggak, saya ini jelas. Ngaji urusan akhirat. Komo sakola meureunang keur digawe ketek kaituna kana duit deui. Mending ieu duit tunggu saya hareupeun. Kaituna ge sarua duit keneh. Ngaji malieur nya. Haji Malia geus ieu. Nabi Sulaiman pun sama diuji oleh Allah pada saat itu. Nabi Sulaiman disuruh memilih antara ilmu dan kerajaan. Kemudian fahtara ilma. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Ilmu ya Allah. Ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, fa'atal ilma wal mulka, maka Allah berikan ilmu dan kerajaan. Karena memilih ilmu diberi dua anak tuh Allah. Karena Nabi Sulaiman ketika memilih kerajaan, Nabi Sulaiman tidak akan bisa mengurus kerajaannya. Karena apa? Tidak punya ilmu. Tetapi ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, kerajaan pun diberikan oleh Allah. Karena ilmunya sudah ada, kerajaan pun bisa dibina, kerajaan pun bisa dibangun, kerajaan pun bisa diurus. Diberikan keduanya. Ketika Nabi Adam dulu diberikan mandat oleh Allah untuk menjadi khalifah, diberikan ilmu dulu. Setelah diberikan ilmu, baru khalifah. Diberikan mandat Adam. Ilmu dulu. Ilmu dulu. Oh, nah. SD plus kuliah beres. Sedikit lagi. Wa qala ba'dul hukama, sebagian para ahli hikmah berkata, ini kata sebagian ahli hikmah. Jadi ahli hikmah itu adalah ahli yang dalam bijaksana dalam segala hal, dalam tindak, perilaku, gitu kan. Bahkan menurut adalah bagi ahli hikmah setiap huruf itu mempunyai makna. Setiap huruf itu mempunyai angka. Kata ahli hikmah bahwasanya al-ilmu salah satu ahruf. Ilmu itu ada 3 huruf. Ilmu ain, lam, mim. Salah satu ahruf. Ainun, walamun, wa mim. Ini mengandung arti. Wastiqaqul ain min aliyin. Ain itu berarti aliyin, tinggi. Aliyin, tinggi. Jadi ketika seorang sudah mempunyai ilmu, pasti akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di sisi makhluknya. Ain, aliyin. Walam yaj'aluhu latifan, dan lam itu akan menjadikannya latif, lemah lembut. Jadi orang yang sudah mempunyai ilmu, sosok nanti pasti lemah lembut, penuh dengan kasih sayang. Kalau tidak ada kasih sayang, tidak lemah lembut, berarti can aya ilmuan eta teh. Benteng keneh hirupna, bantangor keneh can aya ilmuan, kosong eta teh. Dan ketika orang yang sudah mempunyai ilmu, latifan yaj'aluhu latifan akan menjadikannya lemah lembut.
sosok orang yang sudah punya ilmu mah senantiasa sayang kepada yang lebih muda, senantiasa menghormati terhadap sesama, senantiasa menghormati yang lebih tua. Itu sosok orang yang sudah punya ilmu. Itu sombong, itu ngebangga-banggakan diri, lemah lembut, penyayang. Orang sudah punya ilmu. Lihat Nabi Sulaiman dulu, saking sayangnya, semut aja pada waktu itu ketika Nabi Sulaiman dan bala tentaranya mau lewat, berhenti dulu. Oh berhenti. Di sini ada kawanan semut. Sayang Nabi Sulaiman terhadap semut malahan. Beda sama kita. Enggak lah ya lah. Udah semut. Penyayang. Jangankan terhadap sesama manusia, terhadap alam, terhadap makhluk Allah sayang. Begitulah sosok orang sudah punya ilmu. Jangan lupa latifan. Makanya tolak ukurnya di sana. Jika kita sudah mempunyai latif dalam hati, lemah lembut, berarti sedikit demi sedikit kita sudah nempel ilmu. Wasdiqaqul mim minal mulki, dan mim itu adalah minal mulki, kerajaan. Punya kerajaan. Pasti orang yang punya ilmu diberikan kerajaan oleh Allah. Baik kerajaan dalam bentuk kerajaan yang asli maupun kerajaan diri. Kerajaan diri. Kita ini bagaikan raja dalam diri kita. Jika kita tidak bisa membina diri kita sendiri, tidak bisa membina diri kita sendiri, otomatis kita tidak bisa membangun kerajaan dalam diri kita sendiri. Agung memanage. Manage. Betul itu. Jadi diri kita ini harus disetir. Diri kita ini harus dikendalikan. Bagaikan kita sedang mengendalikan kuda, kalau kata Imam Al-Ghazali. Diri kita ini adalah kudanya, dan hati kita, akal kita, hati kita adalah pengendalinya, dan akal kita adalah menterinya. Oh ya, menterinya, akal menterinya. Imam Al-Ghazali ini kitab Ihya. Akal menterinya, artinya dipilter sama akal. Bagus tidak? Oh iya, benar tidak? Makanya dalam hadis Nabi, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian adalah raja. Raja di mana? Raja di diri kita sendiri. Ya, raja dalam diri kita sendiri. Jika kita sudah mempunyai ilmu, tentu kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Itu, ya pasti. Walaupun tidak diberikan kerajaan. Kenapa? Karena kerajaan nih, seperti kerajaan Nabi Sulaiman, tidak diberikan kepada setiap orang. Tapi kerajaan terhadap diri sendiri diberikan oleh Allah kepada semua orang. Jangankan kita menjadi raja seperti Nabi Sulaiman, raja dalam diri sendiri pun belum bisa. Apalagi mengurusi rakyat. Tapi Nabi Sulaiman dulu saking dermawannya pernah bilang kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya ingin memberikan rizki kepada makhluk yang ada di bumi semua. Satu hari saja saya ingin memberikan rizki. Kata Nabi Sulaiman. Ya. Kan Nabi Sulaiman itu bukan raja satu kota, bukan raja satu negara, raja sealam semesta. Nabi Sulaiman itu satu hari aja saya ingin memberikan rizki. Saking dermawan Nabi Sulaiman. Oke, kalau begitu kata Allah, saya akan mulai dari makhluk yang paling bawah saja, yaitu makhluk laut. Datanglah ini makhluk laut. Beliau satu dulu pagi. Satu dulu. Wadah, gitu. Wadah besar, satu tapi besar. Ketika disediakan rizkinya itu oleh Nabi Sulaiman, makanannya satu kali hantaman habis semuanya. Subsidi
paus sabar ieu teh cenah hayang nambah deui. Keucinan sebeak di hati paus. Terus dia tuh ngeloba-loba, tarik sanggup, bea gitu. Hayang nambah keneh tadi. Makanya itu. Masya Allah. Ikan apa namanya? Lupa lagi. Bukan ikan paus. Ikan kan? nun. Ikan Ikan nun itu sejenis paus lah. paus. Hitanul bahar. Hitanul bahar. Hmm. Masya Allah. Artinya tidak akan ada yang sanggup memberikan rizki kepada seluruh makhluk Allah yang ada di bumi kecuali Allah. Sekalipun Nabi Sulaiman pada waktu itu. Raja Alhamdulillah. Raja Masya Salman. Allah. Lain Raja Salman, Sulaiman. Kalau orang lain nyebutnya itu adalah Solomon. King Solomon. Kan Ibrahim juga Abraham. Iskandar Alexander. Musa jadi Moses. Bahasa Ibrani. Terus yang terakhir. Wal mimu yaj'alu mulkan alal khalq. Yuqalu yadullu ala syarfin, menunjukkan terhadap kemuliaan ilmu. Qaulu ta'ala li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala pun berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilman. Wahai Muhammad, katakanlah, Rabbi zidni ilman. Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepadaku ilman ilmu. Nabi Muhammad disuruh berdoa oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu. Kenapa ini seperti ini? Lianna Allah Ta'ala, bahwa sungguhnya Allah Ta'ala atau Muhammad dan kulla ulum, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada Nabi Muhammad itu semua ilmu. Kulla ulum, semua ilmu diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Walam ya'murhu bitalbi ziyadatin ghairil ilmi. Walam ya'murhu dan Allah tidak memerintahkan kepada Nabi Muhammad bitalbi ziyadah, untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Hanya diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu, sedangkan terhadap yang lain tidak diperintahkan untuk minta tambahan. Ini saking agungnya ilmu, padahal Nabi Muhammad itu sudah diberikan semua ilmu, kullal ulum sudah diberikan, tetapi tetap Allah masih berfirman pada Nabi Muhammad, mintalah tambahan ilmu, mintalah tambahan ilmu, mintalah tambahan ilmu. Dan terus Nabi Muhammad saja berdoa, Rabbi zidni ilman. Tapi urang mah sopong, ya. Rabbi zidni ilman. Ya. Pangkat nabi lain, pangkat wali lain. Soleh, mudah-mudahan soleh. Harapan malah. Keinginan. Ngadoa jarang. Minta kakak pun nggak? Masya Allah. Ain teh tadi teh lembut ya. Ain itu tinggi. Tinggi. Lam latif, lembut, akan menjadikannya lemah lembut. Latif lembut. Mim mulkun kerajaan. Masya Allah. Iniin. Kalau alien tinggi juga. Angkasa. Sakitu belawanya lah. Makhluk angkasa. Sakitu belaw fi majalisil abror, itu terdapat dalam kitab Majalisul Abror. Sekian Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ila babil masjid. Allahu a'lam bimuradihi ala dzalik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.